Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Janda, NIM 18021116 dari kelas 7C Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi UAS Komputer Masyarakat yang berjudul Digital Literasi pada Masyarakat. Masuk ke latar belakang. Setiap individu perlu memahami bahwa literasi digital merupakan hal yang penting untuk dapat berpartisipasi di dunia modern. Generasi yang tumbuh dengan akses yang tidak terbatas dalam literasi digital mempunyai pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Keberadaan konten negatif yang merusak ekosistem digital saat ini hanya bisa ditangkal dengan membangun kesadaran diri tiap-tiap individu. Dalam hal ini, bentuk yang dimaksud untuk menciptakan, mengkolaborasi, menciptakan, dan bekerja sesuai dengan aturan etika, dan dapat dipahami kapan dan bagaimana teknologi harus digunakan secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah di sini yang pertama, apa pengertian literasi digital? Lalu yang kedua, apa tujuan literasi digital di masyarakat? Lalu yang ketiga, apa saja sasaran literasi digital di masyarakat? Yang keempat, bagaimana strategi literasi digital di masyarakat? Pengertian literasi digital. Pengertian menurut para ahli. Menurut Paul Gilster tahun 1997 mengemukakan literasi digital merupakan kemampuan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir, dan kehidupan sehari-hari. Lalu, menurut Eschat tahun 2002, literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif. Literasi digital juga merupakan sebentuk cara berpikir tertentu. Adapun tujuan literasi digital di masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu juga, literasi digital juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara bertanggung jawab dan mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi hukum terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sasaran literasi digital di masyarakat. Kecerdasan bermedia di masyarakat sangat penting. Saat ini, penggunaan media digital di dunia telah menjadi gaya hidup yang terkoneksi dengan teknologi informasi. Lalu, terdapat juga sasaran spesifik yang ingin dicapai, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya jumlah variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Lalu yang kedua, meningkatnya frekuensi pembaca bacaan literasi digital setiap hari. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Yang keempat, meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Lalu yang kelima, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Yang keenam, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Yang ketujuh, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Yang kedelapan, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 9. Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Yang ke-10, meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan Undang-Undang ITE. Yang ke-11, meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna atau melek internet di suatu daerah. Yang ke-12, meningkatnya jumlah dan pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat.
Nah, lalu strategi literasi digital masyarakat diantaranya yang pertama, penggunaan kapasitas fasilitator. A. Pelatihan penggunaan aplikasi atau perangkat digital. Penggunaan aplikasi atau perangkat digital dalam berliterasi di era digital saat ini sangatlah penting. Untuk itu perlu pelatihan dan sosialisasi kepada pegiat literasi atau yang memiliki hobi membaca buku seperti contohnya Google Play Books dan book reader pada telepon atau smartphone yang mereka miliki. Lalu yang B, pelatihan penulisan dan pembuatan blog atau media jurnal harian daring. Media digital untuk menuangkan hasil tulisan saat ini sangat beragam, seperti menuangkan tulisan pada blog, Facebook, situs berita daring, dan sebagainya. Lalu yang C, pelatihan penggunaan perangkat atau aplikasi internet yang bijaksana. Lalu D, sosialisasi bahan referensi tentang hukum dan etika dalam menggunakan media digital. Lalu nomor 2, itu adalah peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Itu terbagi lagi menjadi A, penyediaan sumber belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di ruang publik. Yang B, penyebaran informasi dan pengetahuan melalui media sosial. Yang ketiga, perluasan akses sumber belajar dan cakupan peserta belajar. Itu terbagi menjadi 2, yaitu A, penyediaan akses internet di ruang publik. Yang B, penyediaan informasi melalui media digital di ruang publik. Lalu yang keempat, itu adalah peningkatan pelibatan publik. Itu terbagi 2 juga. Yang A untuk sharing session, yang B untuk pelibatan para pemangku kepentingan. Yang kelima, itu adalah penguatan tata kelola. Itu terbagi menjadi 2. Yang A pembuat kesepakatan atau aturan, yang B pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa. Lalu berdasarkan kesimpulan yang saya presentasikan, literasi digital masyarakat dapat dikembangkan melalui kelompok pengajian, PKK, Karang Taruna, komunitas Karang Taruna, komunitas hobi, dan organisasi hobi, dan organisasi masyarakat. Lalu literasi digital membuat masyarakat dapat mengakses, memilah, dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan, keahlian, keterampilan. Lalu literasi digital juga membuat seseorang dapat berinteraksi dengan baik dan positif dengan lingkungannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.